Komnas HAM mengkritisi rencana kebijakan tersebut di dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka, makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadinya. Ini keren ya, kalau generasi rusak ya, atau generasi hilang itu bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu pernyataan dari salah satu Bapak TNI di situ ya. Kemarin saya bilang juga ya, yang lebih perhatian terhadap bangsa negara ya TNI begitu ya. Ya dimana sekarang pernyataan ini keren, nah bahwa ini adalah tujuan sebenarnya menyelamatkan begitu generasi biar, karena kita lihat generasi sekarang ini ya agak-agak sudah mulai menyimpang begitu ya. Dan dari Komnas HAM bilang tadi ya, tanggung jawab pendidikan orang tua. Kenapa enggak sih sekarang kalau kita berikan lagi satu bantuan terhadap orang tua dan pendidikan, yaitu pendidikan kedisiplinan di barak tentara begitu. Ya, ini sebenarnya bukan karena apalah, ini kan untuk pembentukan karakter. Tapi yang menarik sebetulnya ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi, justru Menteri HAM menyetujui apa yang menjadi kebijakan dari Kang Deddy. Ini menarik untuk kita respon ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Dari Komnas HAM, akademisi dan juga praktisi, mungkin seperti apa mungkin? Ya kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan atau kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI itu SMA dan SMK itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara. Berbeda dengan Komnas HAM dan KPAI, Menteri HAM Natalius dukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer. Natalius menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment. Menurutnya kebijakan tersebut bagian dari pendidikan pembentukan karakter mental dan tanggung jawab. Kebijakan tersebut tidak menyalahi standar hak asasi manusia. Statement Menteri HAM ini mendapat respon positif dari warganet. Banyak yang mengucapkan terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Jadi Pak Sekda, jadi kenakalan sekarang itu jangan dipahami sebagai kenakalan yang bersifat spontan. Tapi sebuah gerakan yang terstruktur dan terorganisir. Jadi gangster itu ada gurunya, ada tutorialnya. Dan mereka targetnya anak-anak di bawah 18 karena tahu menghindari sanksi pidana. Jadi bilang anak-anak itu kalau bilang visum itu cupu, itu kecil. Jadi nanti itu ya target ini 18 ini terkaitnya dengan judol. Nanti ada support, nah supportingnya itu diantaranya dari judol, supporting ininya. Dan ini kan terjadi untuk pelemahan generasi karena ini sistemik, cuman di kita mah nggak pernah memahami bahwa itu sistemik. Saudara-saudara sekalian, kita mulai ya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment.
tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat. Anak nakal itu bukan hasil sekolah, tapi hasil kita yang diam. Anak melawan orang tua, malas sekolah, tawuran. Kita mau nunggu polisi jemput, baru nyesel. Ini bukan kekhawatiran, ini kenyataan. Dan saat ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi berani ambil langkah, siapa-siapa itu malah sibuk nyinyir. Anak-anak yang dikirim ke barak militer itu bukan mau dijadikan tentara. Mereka mau diarahkan dari kekeliruan, bukan dihukum, tapi dibangunkan dari tidur panjang, kemalasan, dan kebandelan. Disiplin itu bukan kekerasan, tapi bahasa tulus yang anak kita mungkin nggak ngerti karena salah pergaulan, lingkungan anak yang tidak mendukung pertumbuhan yang positif. Orang tua zaman sekarang gampang panik kalau anaknya dibentak, tapi cuek saat anaknya banting pintu, bam. Kita takut anak gak nyaman, tapi lupa dunia nyata jauh lebih kejam dari sekadar barak pelatihan. Anak-anak kita butuh pemimpin di rumah, bukan dimanja dengan tepuk tangan tiap dia salah jalan. Saya lebih takut kehilangan karakter anak karena kita terlalu egois. Padahal yang kita ajarkan adalah tanggung jawab. Kang Deddy bukan malaikat, tapi dia berani. Dan kadang dunia ini butuh lebih banyak orang berani daripada banyak ahli teori yang cuma bisanya ngomel, ngedumel doang. Kalau kamu juga merasa anak zaman sekarang butuh arah yang lebih baik, like, komen, dan share video ini. Nah itu semeton ya, memang harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat sekali lagi, memang sekarang generasi yang sekarang ini memang terlalu sontui begitu ya, jauh dari norma, jauh dari aturan begitu. Kalau kita tegur sedikit malah ngelawan ya. Dan ini yang tidak dimau oleh Kang Deddy. Jadi harapannya sekarang dengan kegiatan ini, jiwa kepemimpinannya, kedisiplinannya begitu ya, adabnya ada begitu, sehingga sekali lagi kita menciptakan generasi emas lah, yang harapannya nanti bahwa biar tidak hilang nih generasi begitu ya, biar tidak terputus nih generasi yang nantinya akan menjadi generasi-generasi yang tidak terarah gitu, baik secara pola pikir, sikap, dan kepribadian begitu. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada generasi-generasi kita semeton ya. Dengan adanya kebijakan yang luar biasa berani sekarang ini, harapannya ke depan bahwa generasi Jawa Barat itu generasi akan menjadi generasi emas lah, generasi yang luar biasa, generasi kesatria begitu. Dan harapan kami di luar Jawa Barat, mudah-mudahan pemimpin kami juga mengikuti itu begitu, sehingga ada pendidikan karakter seperti di Jawa Barat. Yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin, atau supaya kami robah.
Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus. Tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional. Ya, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM. Andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindsetnya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial, perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk, maka nanti 2035 dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, ya, kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani gitu. Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas, kita kan leading dunia. Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah, Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis, yaitu makan bergizi gratis, tapi supaya kualitas sumber daya manusia kita itu lebih baik, pendidikan yang berkualitas, ya bahkan orang-orang miskin pun disediakan sekolah khusus, kesehatan yang memadai, sehingga apa? Dengan kualitas rakyat manusia Indonesia yang baik, itu kita bisa go internasional 2035 dan 2045 kita leading di tingkat dunia. Ya, karena itulah menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab, yang disiplinnya tinggi, yang berkarakter, nah, maka akan lebih mudah bagi kita. Ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat, itu salah satunya menuju ke sana, menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu ya. Karena itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi, yang terciptanya masyarakat yang bermartabat, bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab, itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan. Tidak ada. Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya. Di negara-negara barat, di negara-negara Asia, misalnya di Korea, mereka sudah dididik gitu, mental dan tanggung jawabnya. Karena itulah kita memulai. Kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai.
Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan yang kemarin nyinyir paham dengan penjelasan dari Menteri HAM kita ya. Karena kemarin Komnas HAM menolak, KPAI menolak, bahkan ada tuh anggota dewan yang nangis begitu ya. Bahkan ada juga salah satu anggota dewan dari daerah saya juga menentang itu. Aduh, coba diterapkan dulu di daerah kita ya. Gitu ya, biar coba kita tes dulu. Karena apakah tidak melek begitu ya? Saya sih koreksi dewan yang dari daerah saya begitu. Yuk turun sekali-kali turun ke bawah. Bagaimana generasi kita sekarang yang mau maaf semeton ya dari tingkat SD. Ini mohon maaf yang dari narkoba ini sekarang begitu masih di sini begitu ya. Coba diperhatikan sedikit begitu ya, Bang Lalu ya. Gitu ya, biar coba sekali-kali turun ke bawah, buka data, cek data begitu ya. Coba turun sekali-kali ke bawah begitu untuk mengetek generasi begitu. Yang sekarang ini amburadul ya. Jangan hanya mengkoreksi kebijakan orang lain yang sebagian besar mungkin warganya Anda itu sangat menyetujui dan sangat mengharapkan itu terjadi di daerah Anda begitu. Termasuk saya juga sangat menghargai itu, sangat menginginkan itu begitu. Ya, Anda jangan sibuk-sibuk mengkoreksi kebijakan yang sudah luar biasa bagus begitu. Coba sekali-kali uji coba di daerah Anda begitu ya. Bagaimana sih dampak dari itu semua ya? Pintar mengkoreksi tapi daerahnya sendiri kok tidak diperhatikan ya. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.